Nah, oke anak-anak, di sini kita akan melihat. Nah, di sini ada bacaan ya. Nah, bacaan ini. Nah, dari bacaan ini nanti ya, perbedaan bukan penghalang, kita akan meringkas atau membuat ringkasan cerita. Nah, ini. Kemudian yang pertama kita harus membaca dulu ya. Membacanya alinea demi alinea dan bagian demi bagian ya, seperti pada langkahnya yang tadi. Nah, di sini ada cerita tentang perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak kepala sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita ini tadi ya, di sini kita akan mencoba membuat ringkasan dari cerita tersebut. Nah, perhatikan di bagian kanan itu ada ringkasan paragraf yang pertama. Nah, di sini Ibu sudah membuat ringkasan paragraf yang ada pada paragraf pertama. Nah, ini disebut dengan paragraf pertama. Nah, ini adalah ringkasan yang Ibu buat dari bacaan yang sudah kita baca tadi atau cerita yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, jadi di sini Ibu membuat ringkasan di paragraf yang pertama atau paragraf 1. Hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena hari Senin ada lomba menyambut hari kemerdekaan. Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk ringkasan dari cerita yang sudah kita baca tadi. Nah, kalian bisa perhatikan perbedaannya ya. Ini adalah sebuah cerita yang masih utuh ya, yang masih belum kita buat menjadi ringkasan. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah ringkasan di paragraf 1. Nah, ini lebih terperinci atau lebih jelas ya. Nah, Ibu sudah membuat ringkasannya, ringkasan ceritanya dari yang pertama tadi ya. Jadi paragraf yang pertama. Jadi hari Minggu semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Nah, kemudian Udin dan teman-temannya sudah membagi tugas dan tanggung jawabnya di hari Jumat yang lalu ya. Jadi ini, nah ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat ringkasan pada suatu bacaan atau pada suatu paragraf ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Nah, Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-temannya tidak keberatan. Nah, sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat mereka untuk saling bekerja sama. Nah, jadi anak-anak, ini adalah ceritanya ya yang belum kita buat menjadi ringkasan. Ini adalah paragraf yang kedua. Nah, kemudian kalian perhatikan ya, di sebelah kanan kalian itu sudah ada ringkasan di paragraf yang kedua. Nah, ini adalah paragraf yang kedua, cerita di paragraf yang kedua. Kemudian di sebelah kanannya Ibu sudah membuat ringkasan dari paragraf kedua ini tadi. Jadi ringkasannya itu, Edo dan Marta datang terlambat karena harus ibadah ke gereja. Udin dan teman-temannya saling toleransi walaupun berbeda agama, tetapi mereka tetap bekerja sama. Nah, jadi anak-anak, di paragraf kedua Ibu membuat ringkasannya seperti ini ya. Lebih rinci, lebih jelas lagi ya. Jadi di sini di paragraf yang kedua itu Ibu membuat ringkasannya. Jadi di ringkasannya itu dia menjelaskan kenapa Edo dan Marta itu datang terlambat ya. Kemudian Udin dan teman-temannya memberikan toleransi kepada
Edo dan Marta. Jadi walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka harus tetap saling menghargai dan menghormati ya, serta memberikan toleransi kepada teman-teman yang beragama lain ya. Jadi itu bukanlah penghalang untuk mereka saling bekerja sama ya. Jadi seperti itu anak-anak, bagaimana cara kita meringkas cerita di dalam suatu paragraf ya. Nah, kemudian ini adalah ringkasan di paragraf yang ketiga. Nah, kalian nanti bisa mencatat di rumah masing-masing ya, di buku catatan kalian ya, bagaimana cara meringkas, kemudian apa saja langkah-langkahnya sebelum kita meringkas cerita tersebut di dalam suatu paragraf ya. Nah, ini nanti tugas ya, tugas tematik tema 1 subtema kedua pembelajaran 6. Nah, ini ada di buku LKS kalian ya, itu ada di halaman 69. Nah, di situ ada cerita ya. Nah, di situ ada cerita tentang keharmonisan hidup bekerja sama ya. Nah, itu adalah cerita tentang keharmonisan hidup bekerja sama. Nah, kalian itu akan membuat ringkasan ya, ringkasan dari cerita tentang keharmonisan hidup bekerja sama ya. Nah, jadi kalian harus membuat ringkasannya ya, ringkasan dari cerita ini tadi di halaman 69 ya. Kalian lihat di buku LKS-nya halaman 69 ya. Kalian membuat ringkasan bacaan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kamu tentukan. Jadi, sebelum kalian membuat ringkasannya ya, kalian harus bisa menentukan mana itu gagasan pokok dan mana itu gagasan pendukung pada tiap paragraf ya. Misalnya di paragraf yang pertama ini, kalian buat dulu menjadi beberapa kalimat ya. Nah, di paragraf yang pertama kalian membuat kalimatnya dulu, kemudian baru kalian tentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, dan yang selanjutnya baru kalian membuat ringkasan dari paragraf ini tadi ya. Jadi sebelumnya kalian harus membuat kalimat dulu ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Yang pertama kita harus membuat kalimat. Nah, setelah kita membuat kalimat baru kita menentukan ya kalimat pokok dan kalimat pendukungnya ya. Nah, setelah itu baru kalian bisa membuat ringkasan seperti yang sudah Ibu contohkan ini tadi ya. Nah, seperti itu anak-anak tugasnya dan perintahnya ya. Jadi nanti kalau belum paham ya, kalian bisa tanyakan kepada Ibu atau kalian bisa chat pribadi ya, chat WA saja. Nah, tugasnya ini dikumpulkan hari Senin ya. Nah, hari Senin tugasnya. Karena kalian sudah Ibu kasih tugas juga ya, tugas matematika. Jadi hari Senin saja kalian mengumpulkan tugas di pembelajaran 6 ya. Jangan lupa untuk dikerjakan di buku latihan kalian. Oke, anak-anak. Nah, sekian dulu pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan tema 1 subtema yang kedua ya. Nah, besok kita akan masuk ke subtema yang ketiga. Jangan lupa untuk belajar selalu di rumah, jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian jika kalian ingin bepergian atau kemanapun, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan setelah kalian selesai atau setelah kalian dari luar rumah ya. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas-tugasnya ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran kita yang berikutnya. Terima kasih untuk kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.